melihat mitra yang lain seperti yang di Demak Semarang, dia 75%, tidak 100%. Yang 25% dia sharing dengan pihak lain. Ya. Jadi ini ada strategi PP, BUMN PP, di mana dia mendapatkan pendanaan di luar daripada pendanaan konvensional. Ya. Sekarang kita beralih ke BUMN lainnya, yaitu disebut dengan WIKA, yaitu atau biasa disebut dengan Wijaya Karya Bangunan Gedung. Ya. Dia pemilikan totally adalah BUMN, maka di situ pemegang saham pengendalinya adalah Indonesian Government. Ya. Nah, di sini dia hanya punya dua. Memang ini tidak seagresif Waskito dan PP. Wika ini hanya memiliki dua anak perusahaan. Yang pertama adalah percetak gedung. Dia memang spesialis di gedung ya. Wika ini sama seperti PP sebenarnya. Ya 196 ya miliar, dan juga ada yang satu lagi Wiki Solusi. Ini untuk hotel, real estate, parking ya. Tidak terlalu agresif ya. Nah, sekarang kita ke Wijaya Karya ya. Wijaya Karya Wika ya. Di Wika ini BUMN yang banyak main di properti. Nah, kalau Wika itu tadi adalah Wijaya Karya untuk bangunan gedung, kalau ini Wikanya ya. Induk dari perusahaan. Nah, ini sama seperti PP ya. Dia cukup agresif meskipun masih kalah dari Waskita ya. Agresivitasnya masih di bawah Waskita ya. Ya, perusahaan-perusahaannya kalau kita bisa lihat dari kegiatan usaha dan juga nama perusahaannya, memang dia banyak bergerak di bidang konstruksi ya. Mulai dari Wika Beton, kemudian Wika Realty ini untuk properti perumahan ya. Kemudian ada untuk industri, yaitu Wika Industri konstruksi ya. Kemudian ada juga rekayasa konstruksi ini untuk CM, construction, electrical, mechanical, kemudian properti, kemudian ada bitumen. Bitumen itu untuk pengolahan aspal. Ya. Nah, ini dia mulai masuk ke tol. seperti tugas utama untuk membackup infrastruktur, makanya dia masuk di tol, yaitu Serang Penimbang, itu yang berada posisinya di Provinsi Banten. Juga ada yang pengelolaan water treatment di Jatiluhur. Jadi kita bisa lihat fokusnya adalah pada jumlah asetnya. Dia masih fokus pada bidang konstruksi, yaitu kita bisa lihat asetnya adalah 19 triliun, dia main di realty, di perumahan, kemudian ada 8 triliun di Wika Beton. Beton ini untuk membackup kegiatan di perumahan. Tetapi juga dia untuk yang di Serang Panimbang, dia asetnya sudah senilai 5 triliun. Ya. Kemudian yang Wika Bangunan Gedung yang tadi kita sampaikan di sebelumnya itu adalah anak perusahaan, Wiki itu adalah perusahaan Wika Gedung, dia 5,9 triliun. Kepemilikannya dia termasuk tidak banyak yang dominan, ya. Seperti yang paling besar nih, yang 19 triliun itu yang untuk real estate, ya hanya 67% saja. Sisanya 33% atau 32% itu dia sharing, ya, dia sharing untuk bisa mendapatkan kekuatan pendanaan atau kekuatan dari project fundingnya dia. Selain itu juga ada yang lain seperti Wika Beton, 8 triliun itu dia hanya memiliki 40%, ya, 60%, sisanya 40% dia sharing. Kemudian ada juga Wika Bangunan Gedung itu 69, tak sampai 99% ya. Yang ada yang 99% hanya 2 ya, yaitu rekayasa industri atau industrial construction, kemudian construction electrical mechanical ya, kemudian juga aspal mining. Nah, untuk jalan tol gimana? Untuk Serang Panimbang dia juga tidak 100% dominan, dia hanya 83. Sisanya sebesar 17 atau 16% dia sharing untuk memperkuat pendanaan. Oke, sekarang kita ke PP Presisi. Ini adalah anak perusahaan daripada PP. Nah, kalau kita melihat anak perusahaan ini, mereka sudah bukan lagi totally BUMN. Ya. Dia disebut di sini National Corporation. Ya. Kalau BUMN dia akan disebut dengan nama government, ya, sebagai
Indonesian Government. Tapi kalau di sini National Corporation berarti udah perusahaan nasional seperti perusahaan lainnya, ya, yang dia memiliki berada di Indonesia. Ya, kantor. Nah, meskipun begitu, meskipun dia anak perusahaan, tapi dia sudah punya anak perusahaan lagi. Tahu disebut dengan cucu perusahaan, ya. Cucu perusahaan dari PT BP, yaitu PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, ya. Cukup besar juga asetnya, ya, 1,9 triliun untuk jasa konstruksi. Dengan ini presentasinya cukup menarik. Dia cukup mengambil limit minimum untuk dominasi, ya. Limit minimum dominasi kan 51%, sehingga dia bisa mendapatkan komisaris, direksi, dan sebagainya. Oke, kemudian kita ke BUMN lainnya, yaitu Adikarya, atau yang disebut BUMN Adikarya. Dia bermain di properti dan di building. Nah, Adikarya ini mungkin yang paling tidak agresif, ya, dibanding dengan karya lainnya, ya, seperti Waskita tadi, Wijaya Karya, Waskita, dan PP. Nah, ini Adikarya termasuk paling tidak terlalu kencang agresivitasnya. Aku lihat logo ini. Nah, Adikarya ini dia hanya ada 4 perusahaan, ya, atau anak perusahaan yang memiliki aset di atas 1 triliun, tapi dia pemilikan yang penuh, ya, yaitu hampir 100%. Sedangkan untuk anak perusahaan yang kecil dia bisa share sampai dengan 50-60%, sehingga kalau bisa dibilang dia strateginya ini cukup safe, ya, cukup aman. Dia cari jalur aman, ya. Perusahaan-perusahaannya pun lebih banyak berada di lingkaran daripada usaha utamanya atau main bisnisnya, seperti bidang properti, beton plat cetak, konstruksi gedung, kemudian air dan bidang investasi. Ya, mungkin yang investasi ini tapi pun nilainya tidak terlalu besar, ya, tidak sampai 1 triliunan, lebih dari 1 triliun, kecil saja. Seperti Adi Abipraya hanya 400 miliar, kemudian di Jalin Tim Riau itu hanya 6 triliun, tidak terlalu besar. Nah, memang ini nanti akan kita lihat apakah dengan strategi seperti ini, apakah memang mereka tidak mencari keuntungannya terlalu besar, ya. Nah, ini adalah Adi Komuter. Adi Komuter ini anak perusahaan daripada Adikarya, ya. Seperti itu dia mendapatkan 55,9 triliun dengan persentase kepemilikannya sangat dominannya. Dia hanya sisakan ke pihak luar 0,01. Jadi ini memecah saja, ya. Dia khusus di bidang properti. Nah, ini dia. Meskipun begitu dia sudah memiliki anak perusahaan atau cucu perusahaan daripada Adikarya, ya, dengan nilai 200 miliar, ya, dengan kepemilikan hampir sangat dominan, hampir 100%, ya. Nah, sekarang ini adalah salah satu anak perusahaan daripada Waskita, ya. Itu Waskita Beton Precast. Dia di bidang semen atau pengolahan semen, ya. Nah, sekarang kita coba beralih ke profil daripada perusahaan-perusahaan tersebut dan bagaimana mereka membuat strategi daripada finansial strateginya, sehingga mereka bisa memperkuat pendanaannya meskipun sebagai perusahaan karya, ya. Saya coba share. Oke, kita akan coba lihat di sini. Contoh tadi yang paling agresif adalah Waskita. Kita lihat. Oke, kita lihat ke profilnya, ya. Nah, ini adalah profil dari Waskita Karya. Nah, ini adalah kita mau melihat profil daripada perusahaan tersebut atau bagaimana strategik keuangan ataupun strategik finansial dari perusahaan tersebut. Itu mungkin kita petakan dari karakter pengelolanya atau governance-nya.
Di sini kita bisa melihat ini ada beberapa direktur ya, Karena ini adalah perusahaan BUMN, nah, kita coba lihat di sini. Dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya, 7 direktur dengan termasuk di dalam 1 direktur utama. Kemudian untuk komisaris dia memiliki 2 komisaris ya. 2 komisaris independen ya. Kemudian juga 2 komisaris dengan nilai saham yang kosong ya. Ada beberapa direksi yang memiliki meskipun dia direksi tapi dia bisa memiliki sahamnya. Nah, NKRI atau meskipun BUMN dia memiliki yang dominannya 75% di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa kekuatan dari mereka. Ya. Nah, sekarang kita coba melihat siapa-siapa saja yang masuk ada di dalam jajaran komisaris itu ya. Kita mau melihat seberapa karakter daripada orang-orangnya. Seperti ini dia adalah komisaris ya, seperti Waskita Karya, dia murni merupakan orang waskita ya. Kemudian juga ada ini. Jadi ini penting. Nah ini contoh nih. Pak Gede ini adalah seorang jenderal. Karena ini kita bisa melihat bahwa dia tidak murni dari waskita ya, karena dia adalah seorang jenderal dan juga dia masuk berdasarkan akses daripada bidang intelijen ekonomi ya yang ada di Kementerian Deputi 4 ya. Kita lihat di sini bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi di BIN. Jadi ini adalah salah satu komisaris dari eksternal waskita ya. Yang kita lihat tadi ini dan ini. Kalau ini dia murni waskita, dia tidak ada faktor non waskita. Coba kita pepak lagi supaya kita melihat bagaimana strategi dari waskita. Nah, ini adalah salah satu direksi yang berasal dari BUMN lainnya, itu Bank Negara Indonesia ya. Kemudian ada waskita. Nah, ini dia juga murni waskita ya. Ini masuk direksi ya. Kita mau fokus ke orang-orang yang ada di komisaris saja. Ini salah satu strateginya. Kita ini juga dari BNN. Nah ini juga salah satu jenderal polisi. Kalau tadi jenderal BIN, kalau ini jenderal BNN. Nah ini kita bisa melihat kemana arahnya daripada waskita ini. Kemudian ini juga ini sama juga dia dari BNN, jadi banyak pihak eksternal yang ada di waskita ini. Profesor ya, profesor mungkin akademisi ya, dan juga dari pihak eksternal ya. Kemudian kita lihat dalam nyusun. Di sini dia anak buah Sri Mulyani, berarti dia dari Kementerian Keuangan ya. Wah ini staf khusus, staf khusus daripada presiden ya. Jadi kalau kita bisa lihat, memang yang murni mereka yang sebagai komisaris ya, murni sebagai komisaris sangat sedikit. Nah ini akan berpengaruh terhadap governance daripada perusahaannya. Karena apa? Kalau mereka yang ditempatkan di situ adalah orang-orang yang merupakan profesional murni, tentu itu akan
banyak menunjang daripada strategik daripada perusahaan. Tapi kalau dia komisaris ini sangat variasi, maka dia akan kemungkinan dia akan sedikit kesulitan atau mengalami hambatan dalam ekspansif daripada perusahaan. Meskipun kita lihat bahwa waskita ini sangat ekspansif ya, seperti kita lihat di sini, anak perusahaan dengan aset yang sangat besar ya, bisa dilihat sini. Oke, itu adalah terkait dengan governance ya, karena strategi finansial bagaimana kita mengelola finansial daripada proyek itu adalah salah satu yang menentukan adalah governance daripada perusahaan yang mengelola proyek tersebut. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat daripada finansial daripada perusahaan daripada waskita ini. Ya. Dia saat ini adalah salah satu perusahaan cukup besar ya. Ini market cap-nya adalah senilai 13,48 triliun. Jadi ini sangat besar sekali. Ya, salah satu yang sangat besar ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana valuasinya dia. Oke, ini adalah berita-berita terbaru. Bagaimana strategi finansial dan juga bagaimana dia membuat cara dia menghindari daripada problem yang ada, problem finansial yang ada ya. Seperti ini, seperti kita lihat di awal bahwa waskita ini dia memiliki beban yang sangat tinggi terkait dengan proyek-proyek pemerintah atau proyek mercusuar pemerintah. Kalau teman-teman lihat ya, kenapa dia memiliki beban yang cukup besar dalam proyek finansial, kemudian bisa dilihat pada susunan komisarisnya yang sangat beragam ya, mulai ada dari TNI, kemudian ada dari polisi, kemudian ada dari Kementerian Keuangan, kemudian ada dari staf khusus presiden malah masuk di situ. Berarti kita bisa melihat memang fokus daripada waskita ini adalah memang untuk mensupport secara penuh kebijakan dari pemerintah. Ya. Perangkat hukum strategi yang paling sederhana adalah menjual aset. Dengan menjual aset dia akan dapat mengurangi. Ya. Kemudian dia mempercepat progres proyek yang saat ini sedang dikerjakan atau yang sedang menjadi kewajiban mereka. Dengan mempercepat progres ini, tentu mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih cepat. Karena turnover atau biaya keluar dan biaya masuknya akan lebih cepat. Ya. Sehingga ini diharapkan ini akan dapat memenuhi target daripada untuk mendapatkan keuangan yang sehat. Kemudian ada target nilai kontrak. Juga ini adalah salah satu acuan bagaimana penyelesaian daripada keuangan daripada perusahaan ini. Karena perusahaan ini perusahaan BUMN, tentu aspek keuangannya dia harus penuhi. Ya. Salah satunya adalah dia harus membuat target proyeknya berapa sehingga dia akan dapat return atau keuntungan daripada proyek-proyek tersebut. Ya. Dia meskipun dia mendapatkan proyek untuk IKN ya seperti ini, tapi sampai saat ini kan harus disesuaikan dengan karena IKN ini kan proyek nasional yang pendanaan supportnya dari APBN. Nah dengan itu adalah salah satu strateginya waskita bagaimana mendapatkan proyek-proyek nasional dengan pendanaan yang sudah pasti. Pendanaan sudah pasti atau sudah fix itu biasanya adalah dari pendanaan di APBN. Nah itu. Kemudian yang terbaru ada ini
dia ingin selesai 2024. Kenapa dia ingin mempercepat? Yaitu tadi supaya turnover-nya itu bisa bagus, yang keluar dan yang masuk itu bisa cepat, sehingga dia bisa mendapat keuntungan. Ya, oke. Kita ini adalah daripada waskita. Sekarang kita coba lihat lagi perusahaan yang lainnya. Ini yang paling sensasional ya, waskita ini. Ini kita bedah lagi adalah perusahaan berikutnya itu Wika. Gimana kita lihat pertama adalah governance-nya. Governance itu penting karena kita akan melihat kemana arah daripada perusahaan ini. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, di sini pemegang sahamnya adalah orang-orang ini. Nah, kalau dia keterlibatan non profesionalnya ini minim, maka sudah bisa dipastikan perusahaan itu akan berjalan dengan sangat profesional dan dia akan mengejar bagaimana perusahaan mendapatkan project income atau income project atau keuangan atau pendapatan ya atau revenue dari project yang sebanyak-banyaknya. Ya. Soalnya coba kita lihat bagaimana dengan karakter daripada Wika. Oke, nah ini kalau ini ada salah satu profesional ya. Dia bidang teknik sipil karena sudah tidak perlu lakukan lagi orang yang ada di lingkaran daripada Wika. Nah, seperti ini dia adalah orang PU juga. Ini juga tidak bukan pihak yang kontroversial ya. Karena kita coba mau lihat bagaimana governance daripada yang ada di pimpinan puncak. Saya rasa Wika ini termasuk yang tidak terlalu dominan diisi non profesional. Dia lebih banyak diisi orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya ya. Berbeda tadi waskita yang dia sangat variasi, ya, bahkan ada polisi, ada jenderal bin ada di situ. Nah kalau sini kita bisa melihat di Wika ini hampir tidak ada orang-orang yang kontroversial, ya. Sehingga dia perusahaan ini bisa fokus ya, meskipun dia mengalami ketidakberuntungan, saya rasa dia, nah ini mungkin hanya satu saja ya, yang bukan orang profesional, tapi dia dari pihak ini, salah satu orang daripada presiden ya. Sekarang kita lihat bagaimana karakter strategi dari finansialnya. Seperti ini. Ya. Ini kondisi daripada Wika. Ya. Wika Beton, kemudian di sini ada BJB ASDP, ini ada proyek yang terkait dengan pelabuhan. Nah, Wika adalah salah satu yang mendapatkan tugas di construction kereta cepat yang sekarang sudah mendapatkan PMN lagi 3,2 triliunnya. Kemudian IKN Nusantara juga dia masuk di situ. Nah, kemudian juga 39 triliun ada nilai kontrak yang dia ingin peroleh. Ya. Ini dia mendapatkan kerugian 13 miliar. Jadi dengan komposisi komisaris yang tidak terlalu beragam dibandingkan waskita, tapi dia mendapatkan tugas-tugas proyek, ya, tugas-tugas proyek dari pemerintah, yaitu pada kereta api cepat, ya, salah satunya tentu ini akan menjadi beban dan juga
dia membutuhkan strategi percepatan. Ya. Kalau waskita tadi memiliki banyak sekali strategi percepatan dengan pengelolaan percepatan penyelesaian proyek IKN, percepatan penyelesaian proyek jalan tol, sehingga turnover daripada kegiatan untuk operasional daripada infrastruktur tersebut dia bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat. Ya. Itu adalah waskita. Sedangkan kita coba lihat. Oke. Ini adalah perusahaan. Yang berikutnya adalah Wiki. Wiki ini adalah perusahaan anak perusahaan ya, perusahaan daripada Wika Gedung, Wiki. Nah, kalau komisaris saya rasa sih orangnya karena ini tidak terlalu hanya ada 2 independen. Independen itu biasanya non profesional, dia masuk di sini. Hanya 2. Kalau yang tadi kan Wika ini contoh seperti ini. Nah, ini. Dia ada cukup banyak ya. Yang independennya ada banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tentu nanti akan berpengaruh seperti ini. Turun terus nih. Loh, enak. Sayang papa bohong. Independennya ada banyak, ada 3. Sayang papa bohong. 4 yang profesional, 3 tidak independen. Oleh karena itu strategi finansial salah satunya adalah ditentukan dari strategik daripada government daripada perusahaan itu bagaimana pengelolaan governmentnya sehingga secara finansial bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak ya. Wiki sekarang kita lihat bagaimana dia strategi daripada perusahaannya. Masih ada gula. Nah, ini dia. Jadi dia mengalami problem pada revenue ya. Revenue kita bisa lihat memang saat ini kondisi finansial setelah COVID memang masih sangat berat di dunia konstruksi, kemudian ditambah lagi dengan kondisi perang di Rusia, Ukraina. Meskipun dia jauh dari Indonesia, tapi dampaknya juga cukup tinggi. Ya. Nah, dia mendapatkan pembebanan untuk penyelenggaraan balapan di Mandalika. Ya. Ikut juga Wika Gedung atau Wiki ini di IKN Kaltim. Ya. Nah, ini salah satu bagaimana dia strategi untuk mendapatkan revenue atau pendapatan perusahaan yang lebih banyak. Oke, sekarang kita ke PP. PP, kita lihat karakter dari perusahaannya. Ya, nah ini dia. Dia independennya hanya 2 dibanding 4. Ini cukup kuat ya, cukup kuat karena yang profesional 4 komisaris, sedangkan yang non profesional atau yang independen 2. Tapi dia komisaris utama ya. Ini dia. Yang 50% untuk NKRI ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana strategi dia. Oke. Minum lagi. Ini tak. Gambar. Dia mengejar growth ya, growth-nya tidak terlalu besar, hanya 5-8%. Kemudian dia butuh dana operasional ya untuk memenuhi kegiatan-kegiatannya. Jadi hampir tidak ada kegiatan yang terlalu dominan ya yang dikembangkan oleh PP ya. Jadi lebih banyak ke kegiatan atau bagaimana pengelolaan proyek secara normal ya. Berbeda dengan ya waskita, kemudian Wiki dan Wika tadi yang banyak sekali mengcover kegiatan-kegiatan infrastruktur yang disebut dengan mercusuar ya. Oke, sekarang kita PP berikutnya. Pertama kita lihat governance-nya dulu. Bagaimana kita mengelola governance. Nah, ini 50-50 ini risiko tinggi. Ya, jadi komisaris ini bukan independen tapi ya. Jadi cukup aman. Kemudian bagaimana dia mengelola
kegiatan mendapat fundingnya cukup bagus ya. Nah, ini ada profit ya, kemudian ada kontrak baru dan juga tol, budget untuk tol juga cukup tinggi, kemudian kontrak baru dan dia ada juga pengembangan daripada airport yang dikelola oleh perusahaan ini PP Presisi. Jadi kalau kita bisa lihat PP Presisi ini cukup agresif, ya. Agresif. Dia menggenjot proyek atau kontrak baru, kemudian dia mendapatkan proyek-proyek infrastruktur yang bisa untuk meningkatkan profit. Ya. Selain itu juga ada beberapa infrastruktur yang sifatnya bukan jangka panjang ya, yang short termnya. Ini bisa mendapatkan bagaimana dia revenue ataupun keuangan daripada proyek tersebut bisa menguntungkan perusahaan. Ya. Ini BBRI, kemudian Adikarya. Ya, kita lihat seperti ini. Bagaimana governance-nya? Pertama kita cek governance-nya, bagaimana dia independennya. Adikarya cukup kuat ya, karena 42 ya, 6 ya. Berarti 66%-nya adalah profesional, yang independen hanya 33% ya. Kemudian bagaimana strategi dia? Nah, ini kita lihat. Oke, nah ini sedang dia banyak mendapatkan proyek-proyek dari kementerian, kemudian juga kontrak barunya cukup tinggi ya, 18,1 triliun ya. Nah, dia mengharapkan ada penambahan pemodalan di sektor publik untuk dengan pasar modal. Ya. Oke. Nah, dia mengincar pengelolaan sampah. Ya, ini sudah bicara dengan strategi di luar yang normal. Nah, inilah bagaimana kita menangkap peluang-peluang bahwa di luar sana ada proyek-proyek baru yang itu tentu diharapkan bisa mendapat istilahnya meningkatkan revenue daripada perusahaan. Oke, ini diskusi awal kita. Setelah ini kita akan diskusi secara ringan ya. Sekalian juga nanti kenalan karena saya lihat di sini banyak wajah-wajah baru ya. Ini saya izin break sholat isya dulu ya. Dan nanti saya akan balik ke room sini ya, paling sekitar 10 menit lah ya. Oke, mohon izin sebentar ya teman-teman ya. Jangan leave dulu ya teman-teman ya. Saya akan balik sekitar 10 menit ya. Oke, terima kasih. Siap.
Oh iya, sama ya. Itu lah waktu yang itu. Mana? Ini. Minum sudah. Minum itu sudah. Ya Allah. Sini bapak antar. Ayo bapak antar ke mama. Iya bapak ke mama. Boleh, mau tinggal dipukul. Iya. Mana?
Oh, dikasih makan. kasih makan gini. Oh iya. Nah, enggak ngantuk. Tuh, tahu apa boleh. Udah dua sekali kan. Apa minta sekarang tujuh ya? Baik semua tuh. No. Oke, baik, teman-teman, kita lanjut lagi.
Saya rasa sekarang kita buka sesi untuk diskusi aja ya. Jadi supaya kita santai, nggak terlalu tegang. Saya stop share aja. Saya di sini cukup banyak ya. Oke. Monggo silahkan, atau ada yang mau ditanyakan, atau karena saya lihat banyak yang masih baru ya. Ditanyakan terkait dengan perkuliahan juga boleh. Apakah nanti apa saja yang mesti disiapkan, atau nanti bagaimana terkait dengan tesis dan lain-lainnya. Monggo, saya buka. Santai aja Bapak, teman-teman semuanya. Karena ini bukan, kalau kuliah S2 ini lebih banyak ngobrolnya santai, diskusi-diskusi terkait dengan apa saja yang ada supaya bisa, yang penting bisa selesai tepat waktu. Monggo. Izin Pak, mau bertanya. Monggo Pak Ahmad. Ya. Untuk materi kuliah ini Pak, apa kami bisa dapatkan nantinya Pak, PowerPoint-nya atau terang Pak? Udah Pak. Iya, Pak Yadi ya. Jadi saya sudah share semuanya di Elina. Ya, nanti minta ke Mas Jagala ya. Nah, materi semua sudah kita share, jadi nanti kita lebih banyak diskusi saja, karena semua soft copy-nya sudah share, tinggal bapak-bapak atau teman-teman semuanya ini untuk sama-sama kita belajar lah, supaya kita bisa lebih mengetahui gimana perkembangan di luar, dan mungkin ini ada yang sesuai dengan pekerjaannya Bapak atau teman-teman semuanya, jadi lebih enak juga nanti diskusinya. Jadi gitu. Pak, jadi masih baru ya? Baru join ya? Saya ya Pak. Sudah dari awal Pak. Oh, sudah dari awal. Oh ya. Oke. Karena ada beberapa yang saya lihat sini banyak sekali. Mungkin kita cuma ada 10 lah maksimal. Oke, selamat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Monggo yang lainnya. Kalau ada pertanyaan santai saja, nggak usah terlalu tegang. Pertanyaan umum juga boleh, dengan perkuliahan juga boleh. Yang pasti semua materi sudah saya share ya di Elina, jadi nanti bisa di-download juga supaya juga teman-teman bisa jadi bahan diskusi bersama-sama ya. Sifatnya memang perkuliahan ini saya open lebih banyak diskusi ya. Karena supaya teman-teman nggak terlalu berat mengikuti perkuliahan di sini, dan juga mungkin lebih banyak ke kasus-kasus ya, dan strategi secara umumnya. Monggo kalau ada pertanyaan. Mohon izin Pak. Pak Yusi Pak dari Banyuwangi. Oh ya, Pak Yusi, monggo Pak Yusi. Ya Pak, maaf Pak, di jalan ini Pak saya Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Pulang kerja ya. Iya. Kebetulan saya ngikuti tadi Pak dari jalan. Jadi kebetulan di financial project Pak ya. Ya, betul. Tadi dijelaskan bahwa beberapa BUMN Pak, utamanya di bidang konstruksi. Dalam hal ini kan ada Utama Karya, kemudian PP, WK dan lain sebagainya. Dan kemudian dari beberapa BUMN itu ada beberapa anak perusahaan yang mungkin saat ini oleh pemerintah sudah mulai karena banyak anak perusahaan mulai dikurangi itu Pak, karena kan kebebanan subsidi oleh negara semakin besar. Itu yang pertama. Terus kemudian mohon maaf kalau ada teman-teman yang di BUMN mungkin ini diskusi ya, boleh dibantah Pak. Jadi nggak apa-apa, jadi ironis Pak saya kira. Jadi perusahaan negara terus kemudian anggaran dari negara dan proyek dari negara. Ini kan lucu. Makanya ketika kita sebagai swasta harus bertarung dengan perusahaan-perusahaan semacam perusahaan BUMN Pak, yang notabene dari penganggaran disubsidi dalam tanda kutip oleh APBN, maka yang terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat. Boleh dilihat Pak, beberapa BUMN bahkan
mengalami defisit, Pak. Kan lucu. Ya, halo Pak Yusi. Nah, mungkin problem ya sinyal ya Pak Yusi ya. Pak Yusi monitor. Mungkin lagi problem. Putus-putus. Pak Yusi. Maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Monggo. Enggak apa-apa. Ini turun saya, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Terus kemudian bagaimana kita bisa berkompetisi dengan BUMN yang notabene-nya didanai oleh negara dengan fasilitas yang sedemikian rupa. Saya kira mungkin ada aturan yang jangan kemudian di proyek-proyek yang menengah, yang kecil itu juga diambil kan gitu, Pak. Harusnya ketika mereka dibiayai oleh negara, harusnya kompetitornya bukan dengan kita gitu loh. Bukan dengan perusahaan-perusahaan seperti kami. Harus jelas. Ya perusahaan-perusahaan gede, Pak. Artinya perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh negara juga kan gitu. Apalagi mereka pembiayaan juga ber-IPO dan beda dengan kita yang masih konvensional mungkin, Pak. Masih memakai agunan untuk mendapatkan modal kan gitu. Jadi itu yang selama ini kita rasakan gitu. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Mantap Pak Yusi. Oke. Monggo kalau ada lagi dari teman-teman yang lain. Mantap nih Pak Yusi, ini berarti kontraktor ya? Saya kontraktor juga Pak, pabrikan ready mix dan hot mix, Pak. Hot mix. Luar biasa. Di Banyuwangi, Pak. Ya. Mantap Pak. Ini ya, usaha betul ini. Yang ketitipan, Pak. Yang kayak BUMN, Pak, dibiayai, Pak. Oh iya, makanya kita kan bisa melihat mereka itu strateginya seperti apa, jadi kita bisa cari celahnya nanti supaya imbang. Ini mesti imbang sama mereka. Monggo kalau ada yang lain. Dan mungkin ada nambahkan juga boleh, nggak apa-apa, santai aja. Diskusi ringan aja nih ya. Selain ini kan besok kan libur nih, Sabtu nih. Dan ini santai ringan aja. Pak Yusi ini masuk yang kelompok yang baru join ini ya berarti ya? Yang baru masuk saya, Pak. Oke. Ya. Kelompok Banyuwangi. Oke. Monggo. Jelas di sini ada Pak ini bagaimana Pak Bahran nih ya, Pak Bahran. Monggo Pak Bahran. Sinyalnya belum ini ya. Mute-nya belum kepencet ya. Buat sinyalnya. Oh ya, ada. Oke, monggo Pak Bahran. Ya, salam ya. Suaranya agak kecil ya. Jelas ya? Ya, mungkin agak lebih dekat. Suaranya agak kecil. Pak Bahran di mana lokasinya? Di Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Waduh. Ini ibu kota nih harusnya ya. Harusnya ibu kota, pindah ke Kaltim. Menyimak penjelasan Bapak tadi, yang itu adalah perusahaan BUMN. Ini nak. Mungkin Mau apa? Semua dapat-dapat. Kita memahami Nah, bagaimana seandainya nanti kalau kita istilahnya menggunakan atau mencoba sampel perusahaan swasta, mungkin lebih sulit lagi lah untuk mendapatkan data-data tadi, Pak. Ya, agak nggak apa-apa. Agak berdengung suaranya, tapi nggak apa-apa. Oke.
Siap. Beran nih, mantap nih Palangkaraya nih. Oke. Oke, saya rasa langsung saja ya. Jadi memang tadi saya memberikan contoh bagaimana secara finansial ya perusahaan-perusahaan itu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya mereka, karena gimana pun namanya perusahaan kan mereka punya target ya. Target dari perusahaan itu adalah mereka growth ya, tumbuh ya. Salah satu ciri perusahaan yang growth dan tumbuh adalah tentu omsetnya meningkat, revenue-nya meningkat, kemudian secara finansial juga profitnya meningkat. Kemudian profit tentu bukan gross profit ya, karena profit itu nanti masih ada potongan macam-macam, pajak, operasional, kemudian ada overhead dan sebagainya, sehingga kita harapkan net profitnya meningkat. Sehingga dengan begitu akan survive ya. Kita tentu sering melihat perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan untuk bertahan dalam jangka panjang ya, seperti banyak taipan itu ya, seperti grupnya Gudang Garam, grupnya Jarum ya, kemudian grupnya BCA meskipun sekarang udah take over oleh grup Jarum, yang mampu bertahan atau survive dalam jangka panjang. Nah itu yang bagaimana secara finansial itu bisa kita adopt, terutama untuk perusahaan-perusahaan konstruksi, karena perusahaan konstruksi ini kan demand, supply dan demand-nya kan sangat spesifik ya. Demand-nya adalah mereka yang sebagai atau konsumen di bidang konstruksi. Kalau yang properti tentu yang mereka yang menginginkan perumahan, atau yang building dan sebagainya tentu banyak berkecimpung dengan proyek-proyek pemerintah. Nah, memang pola yang sekarang ini adalah pemerintah lebih banyak memberi penugasan istilahnya untuk proyek-proyek mercusuar seperti jalan tol, kemudian airport, kemudian yang terbaru adalah IKN. Hampir semua proyek-proyek mercusuar itu diserahkan ke BUMN. Tentu itu adalah bagian daripada strategi daripada pemerintah, karena mereka menginginkan adanya percepatan, karena dengan BUMN tentu mereka bisa menghandle langsung. Kita bisa melihat tadi porsi daripada kepemilikan pemerintah yang di seluruh BUMN di atas 51%, sehingga dari sisi governance-nya, komisarisnya, direksinya bisa langsung mereka direct perintah ya. Dia bisa langsung melakukan order pemerintah, kamu laksanakan proyek A, B, C, dan sebagainya. Meskipun keadaan finansialnya mereka sendiri sedang dalam kondisi berdarah-darah gitu ya. Hutangnya banyak, meskipun mereka punya aset yang banyak, mungkin aset itu ada aset yang tidak produktif. Tapi sedangkan dia memiliki pembayaran yang terpending ya. Jadi ada beberapa pembayaran supplier, pembayaran ke subkontraktor dan sebagainya yang terpending. Tapi karena ini tugas pemerintah, mereka ambil itu, dan akhirnya banyak pihak-pihak swasta yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Yosi yang nggak kebagian porsi daripada jatah daripada proyek-proyek tersebut. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil strategi daripada BUMN itu juga, yaitu melakukan diversifikasi daripada bisnis sesuai dengan tren bisnis yang ada. Contoh yang paling kelihatan adalah yang terakhir itu tadi dari Wika, kemudian dari PP, mereka melakukan diversifikasi. Karena apa? Karena ada beberapa proyek yang menurut mereka itu sudah stuck ya. Ini pasarnya atau marketnya ini sudah sulit sekali untuk mendapatkan revenue atau pendapatan finansial yang baik ya, seperti di bidang properti, karena kan kita sudah 2 tahun terhantam COVID ya. Jadi di dunia konstruksi ini ada salah satu yang terkena dampaknya ya, sehingga demand orang untuk membangun ya, khususnya mereka bergerak di bidang konstruksi bangunan ya, mereka untuk membangun rumah dan sebagainya, renovasi sebagainya, itu hampir dibilang turun lebih dari 50%, dan itu membuat perlu ada strategi baru gimana kita masuk di pasar yang masih tinggi peluang untuk kita mendapatkan revenue. Nah, strategi itu seperti tadi ada proyek pengelolaan sampah, kemudian proyek energi berkelanjutan, itu kemudian pengelolaan air minum dan sebagainya.
Dan itu saya rasa itu adalah banyak sekali peluang-peluang seperti itu yang bisa teman-teman yang saya rasa ini banyak di sini adalah entrepreneur atau pengusaha-pengusaha kelas menengah itu bisa masuk ke situ, di mana porsi-porsi pemerintah di situ belum banyak, tapi ada revenue atau ada potensi untuk mendapatkan profit yang cukup signifikan. Karena memang kita sulit kalau sudah bertarung dengan pemerintah, apapun aturannya mereka yang bikin aturan. Jadi kita susah kalau melawan ombak. Jadi kita harus mengikuti, kita survivalnya adalah melihat peluang-peluang atau potensi-potensi yang ada, kemudian juga selalu melihat ada informasi update terbaru terkait dengan pengembangan yang ada di bidang konstruksi maupun non konstruksi yang dimana kita bisa masuk di situ. Karena apa? Kalau kita stagnan pada bidang usaha kita, toh BUMN itu sendiri yang mereka sudah unlimited punya akses, itu pun membuat diversifikasi atau perluasan bidang usaha. Nah, kalau kita yang sudah terhimpit, dan sudah ditekan, tapi kita hanya di satu bidang itu saja, nah itu sangat disayangkan. Kita harus melihat strategik gimana BUMN secara proyek itu bisa meraup banyak sekali proyek karena mereka melakukan diversifikasi yang ada uangnya di situ, kita masuk di situ. Nah, itu peluang-peluang yang ada seperti itu. Oke, saya rasa itu dari saya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Saya rasa kalau untuk materi mungkin nanti bisa di Elina, atau nanti untuk yang selanjutnya kita akan bahas yang pihak swasta ya. Karena memang untuk yang building ini kan kita tahapan penjelasan ya. Untuk building ini memang banyak BUMN-nya, pemain building-nya. Tapi nanti ada beberapa yang pemain swastanya banyak, yaitu khususnya di bidang properti. Oke, monggo yang lain. Pak. Oh, Pak Hadi ya? Ya Pak. Oke, dari mana Pak Hadi? Selamat malam. Kebetulan saya baru Pak, baru masuk malam ini. Saya dari Kalimantan Tengah Pak. Oh, sama kayak Pak Bahran tadi ya, Palangkaraya. Ya. Ibu kota. Iya Pak. Monggo Pak Hadi. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Kebetulan pada saat ini saya bergerak sebagai konsultan pengawas Pak. Oh iya, MK ya. Iya. Jadi kita mengawasi proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan BUMN, yaitu Adikarya Pak. Oke. Jadi Adikarya ini joinnya sama perusahaan lokal. Oh iya. Dia bergerak konstruksi yang dilaksanakan pekerjaan jalan. Iya, jalan ya. Iya, pekerjaan jalan. Nah, infrastruktur. Di sini ya infrastruktur jalan. Kebetulan pekerjaannya dia pembangunan jalan. Karena memang akses di Kalimantan Tengah ini untuk jalan lintas Kalimantannya masih belum tersambung semua, Pak. Jadi kondisi existingnya masih ada jalan tanah yang memang penanganannya dari awal. Nah, jadi kebetulan Adikarya ini joinnya sama perusahaan lokal mengerjakan pekerjaan itu pembangunan dari awal. Nah, yang saya amati kaitannya sama keuangan dan ke peningkatan kinerja, karena saya melihat dari sistem manajemen Adikarya ini saya agak kebingungan. Padahal kan sebenarnya dia BUMN, cuman sistem manajemen keuangan yang ingin saya tahu, Pak. Karena saya lihat di tempat saya mengawas ini, untuk dari segi peralatan, dari segi manajemen keuangan kan untuk menulis sertifikat MC-nya setiap bulan. Cuman kadang-kadang untuk penggajian personalnya bisa terlambat. Kemudian untuk segala kegiatan operasional untuk solar segala macam bisa nggak ada. Saya kebingungan melihat di situ, Pak. Padahal kan dia BUMN, Pak, Adikarya, Pak.
Betul. Sama nanti. Adikarya ya? Ya, Adikarya. Kemudian untuk apa namanya, sistem kerjanya juga, untuk penanganan pekerjaannya sebenarnya kan kalau dilihat dari BUMN-nya mungkin SDM-nya lebih bagus, saya bilang gitu Pak ya. Cuman kalau lihat di lapangan dia mempekerjakan orang yang ibaratnya masih muda baru Pak. Jadi pengalaman di lapangan itu masih belum. Jadi pada saat kondisi di lapangan yang ada di tempat kita ini memerlukan memang orang-orang yang istilahnya pengalaman sudah banyak, karena tantangan pekerjaannya cukup besar Pak untuk solusi pekerjaannya. Nah, itu yang dapat saya lihat kalau dilihat dari tempat saya mengawas, sistem manajemen keuangan itu bagaimana, apakah dia ke pusat dulu atau baru dia ke proyek yang tempat kita, padahal kan pencairan monthly sertifikatnya tiap bulan itu lancar saja Pak. Ya. Itu yang dapat saya tanyakan Pak. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf dalam penyampaiannya kalau ada yang ya, terima kasih Pak Hadi ya, dari Kalteng Pak, Kalimantan ya. Jadi memang Adikarya ini salah satu yang ya sebenarnya yang paling besar yaitu tadi Waskita ya, market cap-nya ya. Kalau yang Adikarya ini sekitar 4,3 triliun ya dia market cap-nya. Cuman memang dia hampir semua karya ini memang bermasalah di finansial, karena dia mendapatkan banyak proyek-proyek penunjukan mercusuar daripada presiden ya, khususnya dari presiden, sehingga banyak meskipun dalam proyek mercusuar itu kan kita berarti mendapatkan aset atau mendapatkan suatu proyek baru, tapi secara finansial untuk pendanaannya itu kesulitan, sehingga secara operasional pun otomatis kesulitan juga gitu Pak. Jadi begitu dia mendapatkan dana, kontrol keuangan ini sebenarnya, kontrol keuangan itu kan pertama per project, kemudian daripada per project mereka akan naik ke atas ke bagian-bagiannya. Dari tiap bagian itu mungkin ada wilayah atau regional, seperti regional Kalimantan atau juga regional Indonesia Timur seperti itu. Setelah itu naik ke pusat, ke tingkat nasional atau ke pusat itu direksi ya, direksi. Nah, semua ini kan semua sekarang sudah by system, dan rekening-rekeningnya pun sudah rekening-rekening yang terbaca oleh mereka. Pada saat mereka ada kesulitan pendanaan, maka pada saat itu mereka akan melihat pada rekening-rekeningnya atau account-account yang ada. Di account-account yang ada itu apabila pada satu kondisi mereka itu di account direksinya itu mengalami kekurangan atau minus, mereka pasti membutuhkan backup pendanaan, backup yang positif atau yang plus. Nah, plusnya itu di mana? Baru mereka melakukan searching, ini dana-dana yang mana yang mereka ada plus, mereka tarik dulu dan mereka putarkan dulu, sehingga beberapa kegiatan yang merupakan tingkat urgennya tinggi itu mereka eksekusi lebih dulu. Nah, kemungkinan di proyek yang Pak Hadi ini mungkin dari segi finansial atau segi pembayaran keuangan oleh owner cukup bagus, tapi mungkin karena Adikarya memiliki beban ya, Adikarya tingkat direksinya atau tingkat wilayahnya ya, atau tingkat bagiannya ada beban keuangan sehingga harus diputar dulu. Dan memang karakter daripada BUMN hampir semuanya seperti itu ya, jadi pembayarannya mengalami pending dan sebagainya. Memang dia secara kinerja keuangannya itu hampir semuanya minus ya, minus semuanya. Jadi merah semuanya sebenarnya, karena mereka mendapatkan banyak sekali proyek-proyek mercusuar ya. Nah, berikutnya adalah mereka itu adalah big company ya, perusahaan besar.
Tetapi kalau tahu sendiri ya karakter di Indonesia kan seperti itu ya. Itu brand ya. Kita sering bicara brand. Tapi begitu di lapangan, ya seperti tadi, karena bagaimana mereka bisa mendapatkan revenue, pendapatan, kemudian turun ke gross profit, kemudian turun ke net profit. Strateginya salah satunya adalah mereka istilahnya cukup satu atau dua orang saja yang memiliki kapabilitas yang tinggi ya, memiliki kemampuan teknik yang cukup bagus. Sisanya engineer muda saja pun nggak ada masalah. Ya, muda-muda semua. Ya, itu strategi mereka. Karena kan mereka membutuhkan itu tadi revenue tinggi, kemudian gross profit tinggi, kemudian net profit yang tinggi juga. Nah, karena mereka ada kebutuhan banyak lah di kebijakan direksi, kebijakan bagian, kebijakan wilayah. Nah, untuk mensupport itu ya salah satu strateginya itu mereka melakukan rekrutmen terkait dengan engineer yang di lapangan yang lebih muda kan, tentu salary-nya tentu lebih rendah. Lebih kecil. Ya lebih kecil. Apalagi mereka tinggalnya juga di situ gitu kan, itu kan juga biaya juga nggak perlu ada biaya operasional untuk tempat tinggal karena mereka mungkin orang lokal dan sebagainya mereka berdayakan. Tapi kan brandnya sudah brand bagus Pak. brand BUMN kan orang akan pasti tinggi kan. Karena kalau BUMN itu kan mereka sudah standar manajemennya sudah sama ya, standar manajemennya sama, kemudian dokumen prosedur kerja, prosedur operasional semuanya hampir sama. Nah, itu diterapkan dan itu saya rasa itu satu kekuatan mereka. Nah, perlu kita tiru yang kita sebagai entrepreneur itu bagaimana kita membuat suatu sistem manajemen yang kuat sehingga nanti kita bisa melakukan rekrutmen tenaga-tenaga yang mungkin ya tenaga lokal, kemudian juga fresh graduate tapi tidak biayanya tidak terlalu tinggi. Itu memang strategi mereka karena mereka kondisinya lagi secara direksi mereka cukup berdarah karena mereka menjalankan proyek pemerintah yang pendanaannya sendiri juga rata-rata kan pendanaan dari hutang luar negeri ya. Itu tentu membuat perusahaan yang mengelola strategik proyek-proyek strategik itu cukup pening. Cukup pening. Jadi seperti itu Pak. Jadi ya memang kalau Bapak posisi sebagai pengawas kan Bapak melaporkan ke owner ya. Owner ya kan mungkin kementerian atau dinas PU atau siapapun. Dan saya rasa harus ditekan pihak pelaksana itu. Ditekan terus apapun brandnya, meskipun brandnya adalah BUMN nggak apa-apa, sikat aja. Yang penting kan Bapak mau bisa memenuhi target kan, target progres. Iya Pak. Target waktunya. Itu tetap aja Pak, tetap ditekan saja pihak pelaksana. Ya Pak, siap Pak. Semangat. Oke. Terima kasih Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak Adi. Selamat join di Narutama. Ya Pak. Oke, saya rasa ini ya udah larut ini. Semangat nih teman-teman nih, saya rasa ini masih baru jadi semangat ya. Jadi karena ini cukup jumbo, kita mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan ya, nanti kita akan di sesi berikutnya kita akan diskusi lagi. Saya tentu akan mendetailkan materi-materi yang saya sampaikan karena ini teman-teman ini jumlahnya banyak dan juga supaya teman-teman tetap nyaman juga ya, karena saya sendiri tidak terlalu menginginkan teman-teman seperti mengerjakan tugas dan sebagainya, mungkin lebih banyak diskusi seperti ini ya. Kalau yang sifatnya ujian nanti ya sifatnya lebih banyak ke ya aplikasi lapangan lah, sehingga tidak terlalu memberatkan teman-teman juga. Karena saya lihat tadi ada yang baru pulang kerja juga, ada yang baru sampai rumah juga, ada yang masih di jalan juga. Dan kita akan menyesuaikan terhadap kondisi ya teman-teman yang sudah semangat tinggi ya, terutama baik dari luar pulau ini. Saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman sudah join di Universitas Narutama ini untuk program S2 Teknik Sipil ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa ini kita juga sudah cukup larut ya, mau menjelang jam 8. Kalau di Palangkaraya mungkin udah jam 9 ya?
Sama Pak, jam 8 Oh juga. sama ya. Oh Ya, yang Kaltim ya, yang selisih 1 jam ya. Iya, lebih cepat Kalimantan Timur sama Selatan. Oke, saya rasa itu nanti materi-materi yang terus saya update di Elina, dan kalau ada informasi apa-apa nanti bisa dicek di grup ya, di WA grup supaya cepat nanti. Tapi saya akan fleksibel lah. Saya fleksibel karena saya melihat pada kondisi teman-teman, tapi juga saya akan tetap mensupport terkait dengan informasi terbaru, bagaimana strategi terbaru terkait dengan financial project ya, supaya teman-teman ini tidak yang hadir di sini tentu tidak hanya sekedar ikut kuliah, tapi juga mendapatkan informasi-informasi yang baru yang bisa mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman di lapangan dan sebagainya. Oke, saya rasa itu saja sedikit diskusi dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak informasi yang keliru atau yang salah, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa bahwa ini masih terlalu awal, ya ini mohon maaf. Nanti saya akan share terus informasinya di Elina dan juga di WA Group melalui Mas Jasala ya. Kalau ada masalah terkait dengan perkuliahan juga nanti bisa japri ke saya atau juga bisa langsung dengan Pak Jasala. Karena saya sendiri kan saya di wakil rektor di bidang akademik, jadi mungkin teman-teman kalau ada problem langsung ke saya aja, nggak masalah, saya akan support teman-teman. Khususnya adalah supaya selesai tepat waktu, jangan molor intinya gitu ya. Baik, saya rasa itu dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak salah ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Ikan. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih.